Shalom victorious people. Sejak kecil, setiap anak ditanya, apa cita-citamu? Dan anak-anak akan mulai berkata, saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi arsitek, dan segala cita-cita besar yang lainnya. Namun seringkali kita melihat kemudian ketika mereka menjadi dewasa, tidak banyak yang meraih cita-cita tersebut. Mengapa? Saya akan mengajak saudara kita membahas sedikit pagi hari ini bagaimana kita meraih hal-hal besar dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sehingga cita-cita kita boleh tercapai oleh karena anugerah Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus punya mimpi. Berani bermimpi. Berani punya visi. Mimpi di sini bukan mimpi kembang tidur ya, saudara tidur terus saudara mimpi sesuatu, bukan. Tapi mimpi di sini adalah impian hidup. Apa yang saudara rindukan? Negara ini bisa besar karena pemimpinnya berani bermimpi. Saya ingat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu memotivasi ribuan pemuda-pemudi di negeri ini untuk mereka meraih pencapaian-pencapaian besar. Sehingga saudara, paling tidak, kalaupun tidak sampai langit, kita sampai awan, saudara-saudara. Harus ada yang memotivasi kita. Jadi saudara, pagi hari ini, dimanapun Anda berada, tetapkan mimpi Anda. Tetapkan visi Anda. Dan itu harus hal yang besar. Karena hal itu akan membuat Anda terpacu untuk meraihnya. Jangan hidup begitu-begitu saja. Jangan hidup mengikuti alur, tapi beranilah untuk bermimpi. Beranilah untuk punya mimpi. Dan yang kedua, selain harus berani bermimpi, agar kita bisa meraih hal-hal besar dalam kehidupan kita ini, miliki perencanaan dan iman. Miliki perencanaan dan iman. Tidak ada hal yang besar yang bisa tercapai kalau tidak lebih dahulu direncanakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, miliki juga iman. Karena iman akan membantu kita untuk percaya bahwa Allah akan membawa kita sampai kepada tujuan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Anda ingin menjadi seorang arsitek, maka dari sekarang, kalau Anda seorang pelajar, Anda harus mulai merencanakan, saya sekolah jurusan apa? Yang saya minati bidang apa? Mulai dari kecil, diasah bakat kita. Mulai dari kecil, diasah kecenderungan kita. Sehingga ketika saudara nanti berhasil menjadi seorang arsitek, Anda arsitek yang jempolan. Miliki perencanaan, atur. Jangan hidup seperti biar besok entah bagaimana. Nggak boleh begitu. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong. Namun Tuhan akan menolong orang-orang yang mau untuk ditolong oleh Dia. Yaitu orang-orang yang mau untuk memanage hidupnya dengan baik. Merencanakan hidupnya dengan baik. Tuhan sendiri pernah berkata, kalau seseorang mau membangun sebuah rumah, maka dia harus menghitung dahulu biayanya. Itu artinya hidup harus ada perencanaan. Dan hidup juga perlu punya iman. Tanpa iman kita akan kalah. Tanpa iman kita akan menyerah dengan keadaan. Tanpa iman kita akan merasa gamang dengan kehidupan ini. Tanpa iman kita akan takut dengan kehidupan ini. Tanpa iman kita akan merasa saya nggak bisa meraih hal besar dalam hidup saya. Padahal saudara, banyak orang besar meraih hal-hal dahsyat dalam hidupnya karena mereka punya iman. Karena mereka berani percaya kepada Tuhan. Seorang sahabat bercerita kepada saya, bagaimana dari kecil dia rindu, pengen menjadi seorang pengusaha garment. Dan itu terus ketika orang tanya, dia bilang, saya mau jadi pengusaha garment. Itu cita-cita saya, dan dia mendoakan itu terus kepada Tuhan. Dalam hidupnya dia pernah bekerja, ini itu macam-macam, tapi visi itu selalu tertanam dalam hatinya. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Hari ini dia adalah salah satu pengusaha garment yang berhasil.
miliki rencana, miliki mimpi. Mulai lakukan perlahan-lahan, miliki iman. Dan yang terakhir, eksekusi rencana kita. Eksekusi rencana kita. Kalau hanya sebatas mimpi, sebatas impian tanpa dieksekusi, itu namanya halusinasi. Saya ingat salah satu pengusaha besar kuliner di jagat ini. Dia memulai usahanya ketika usianya sudah tua, sekitar 60 tahun. Kalau kita mungkin berkata, opa-opa umur 60 lebih baik jaga cucu di rumah. Opa-opa umur 60 jangan banyak bergerak, nanti tulangnya ada yang bengkok. Tapi opa ini berbeda. Dia punya dream, dia punya impian, dia merencanakan itu. Dan dia mulai mengeksekusi. Dia mulai menawarkan resep masakannya. 1-2 restoran menolak. Namun pada akhirnya sejarah mencatat, ada 1 restoran yang menerima resep yang dia tawarkan. Dari 1 restoran, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga hari ini, wajah beliau ada di ratusan negara di dunia. Kalau kita masuk restoran beliau tersenyum-senyum di sana. Seseorang yang berani mengeksekusi mimpinya, meskipun usia sudah terbilang tua. 60 lebih, namun dia berhasil. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan bilang saya sudah tua. Jangan bilang saya sudah nggak bisa apa-apa. Tapi percayalah, ketika saudara berani bermimpi, saudara mulai merencanakan mimpi saudara. Saudara beriman bahwa Tuhan akan menyertai mimpi itu. Berdoakan itu kepada Tuhan. Dan berani mengeksekusinya meskipun ada kegagalan. Berani terus melangkah. Saya percaya pada waktu Tuhan semuanya akan indah. Kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari saya akan mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi pembahasan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap pemirsa. Iman mereka boleh dikuatkan, motivasi mereka boleh ditambahkan, dan mereka boleh melihat hal-hal yang besar yang akan mereka bisa raih bersama dengan kuasa-Mu yang menyertai. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.